Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Nadia Putri dengan NIM 2248201056. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Pemilihan bahan. Istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Pemilihan bahan, seleksi spesies, seleksi usia, seleksi bagian tubuh, dan seleksi lokasi dan musim. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama itu musim, yang kedua yaitu kadar air, yang ketiga intensitas paparan sinar matahari, dan yang keempat yaitu kondisi tanah. Beberapa pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Yang pertama yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun, yang kedua pengujian atau screening. Yang sumber bahan baku. Yang pertama biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, yang kedua hasil budidaya. Ada beberapa tahapan dalam memperoleh simplisia. Yang pertama yaitu pengumpulan, yang kedua sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan atau packaging, yang kesembilan yaitu penyimpanan. Bagian tanaman dan cara pengumpulan. 1. Kulit batang. Dari kulit batang kita ngambil batang utama dan cabang yang dikelupas. Yang kedua batang, cabang dengan diameter yang tertentu. Yang ketiga kayu, batang atau cabang. Yang keempat daun. Daun yang diambil yaitu pucuk yang sudah tua atau mudah dipetik dengan satu persatu. Yang kelima bunga. Yang diambil dari bunga itu kelima bunga, kuncup atau bunga mekar. Yang keenam pucuk. Pucuk berbunga dipetik dengan tangan. Yang ketujuh akar, dari bawah permukaan tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sortasi basah, pencucian, dan perajangan. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran, kotoran, dan bahan asing lain dari bahan simplisia. Pembersihan simplisia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Pencucian dilakukan dengan air bersih. Simplisia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir, dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah pencucian dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Perajangan simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan tanaman yang baru dipanen. Dalam dirajang, dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Cara perajangan juga tergantung bagian atau keadaan biotanya. Pengeringan. Ada 5 cara untuk pengeringan. Yang pertama itu sinar matahari langsung, kering angin, oven, microwave, dan freeze dry. Per BPOM nomor 32 tahun 2011, simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain. Suhu pengeringan tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Bahan yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab serta pada suhu yang dingin. Pengecilan ukuran menggunakan 3 bahan yaitu gunting, pisau, dan blender. Menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017, kecuali dinyatakan lain, derajat kehalusan serbuk simplisia untuk pembuatan ekstrak merupakan serbuk simplisia harus seperti tertera pada pengayak dan derajat halus serbuk. Klasifikasi serbuk berdasarkan derajat halus yaitu jika nomor pengayak 8 maka serbuk dinyatakan sangat kasar, nomor pengayak 20 serbuk kasar, nomor pengayak 40 serbuk agak kasar, nomor pengayak 60 serbuk halus, dan nomor pengayak 80 serbuk sangat halus. Sortasi kering. Sortasi kering dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum dipak. Gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman. Pemeriksaan mutu yang diperiksa ialah yang pertama identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Yang ketiga kadar abu, kadar serat, komposisi yang dapat diekstrak, dan analisis impurities organik dan anorganik. Pengepakan atau packaging tergantung pada tempat tujuan dan cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Pengepakan juga bertujuan untuk mengurangi volume sampel sehingga lebih ekonomis terkait dengan biaya pengangkutan. Pada packaging dicantumkan label simplisia meliputi nama simplisia, asal simplisia, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Untuk penyimpanan, cara dan tempat penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplisia. Gudang penyimpanan terusan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap.
Oksigen udara. Senyawa dalam simplisia dapat mengalami perubahan kimia karena pengaruh oksigen udara sehingga terjadi oksidasi. Perubahan kimia terjadi dapat menimbulkan perubahan fisik. Reaksi kimia internal, reaksi enzim, dan untuk oksidasi. Dehidrasi apabila kelembapan udara lebih rendah dari kadar air simplisia. Udara di sekitarnya akan menarik air dari simplisia sehingga menjadi mengkerut. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolik sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas, atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cair dengan menggunakan bantuan khasiat dari bahan aktifnya. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cair dengan menggunakan bantuan pelarut. 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa metabolik. Yang ketiga, pelarut bersama sampai tablet yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metode maserasi. Tahapannya yaitu perendaman, pengedukan, penyaringan, dan pengulangan. Untuk kelemahannya, waktu yang lama dan memerlukan banyak pelarut. Metode ekstraksi dengan reflux. Tahapannya itu perendaman, pemanasan, penyaringan. Kelemahannya itu kerusakan senyawa dan biayanya lebih mahal. Untuk kelebihannya, kita hanya perlu menggunakan sedikit pelarut. Metode menggunakan sokletasi. Tahapannya yaitu packing, pemanasan, pelarut. Kelebihannya sedikit pelarut, waktunya lebih singkat. Kelemahannya biayanya lebih mahal. Metode ekstraksi ultrasonikasi. Tahapannya perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, pengulangan. Kelebihannya waktu lebih singkat dan kelemahannya biaya yang digunakan sangat mahal. Ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya itu perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, pengulangan. Kelemahannya itu biaya sangat mahal dan kelebihannya itu waktu lebih singkat. Faktor pemilihan metode, yang pertama yaitu efisiensi, yang kedua rendaman yang tinggi, 3 kualitas senyawa terjaga, yang keempat waktu ekstraksi lebih singkat, yang kelima pelarut lebih sedikit, yang keenam biaya yang lebih murah, dan resiko yang lebih rendah. Dilanjutkan dengan materi evaporasi. Kumpulkan semua masyarakat kemudian uapkan dengan penguat hukum atau penguat tekanan rendah. Dapat juga menggunakan nota vapor hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendemen yang diperoleh yaitu presentasi bobot antara rendemen dengan bobot